Kak Yana, ini untuk obrolan kita sore hari ini Terkait dengan program yang dijalankan oleh Pemkot Bandung pada 2022 lalu, begitu ya. Apa saja mungkin yang menjadi tantangan, menjadi kendala yang dihadapi sepanjang tahun 2022, Kak Yana? Jadi masalah klasik Kota Bandung itu kan ya nggak jauh lah dari macet, ya, masalah sampah, masalah-masalah lainnya, karena memang jumlah penduduknya juga kan Kota Bandung ini unik ya. Kalau malam hari kita mungkin 2,5 juta, tapi siang hari mungkin lebih dari 3,7 juta karena cukup banyak warga dari aglomerasi Bandung Raya itu melakukan aktivitas di Kota Bandung, sehingga ya tadilah beban Kota Bandung sebagai kota metropolitan di wilayah Bandung Raya ini cukup berat. Tapi insya Allah kita terus berupaya lah mengurai semua permasalahan ini. Tapi tentunya pemerintah tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendiri, butuh bantuan dari masyarakat juga, partisipasi masyarakat. Memang di tahun 2022 ini kan ya masih ada beberapa hal juga yang terkendala oleh pandemi COVID-19. Tapi alhamdulillah lah saat ini indikator menunjukkan pandemi COVID-19 di Kota Bandung relatif terkendali. Ya mudah-mudahan diberkat vaksinasi yang sudah kita lakukan, dan untuk itu juga saya ucapkan terima kasih karena memang capaian vaksinasi di Kota Bandung untuk dosis 1, dosis 2, dosis booster 1 dan 2 ini luar biasa. Karena ya kami cukup merasa yakin vaksinasi adalah salah satu ikhtiar kita menyelesaikan pandemi COVID-19. Nah sekarang tinggal kita melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID-19, termasuk mari kita tata kembali kota kita supaya menjadi tetap kota yang nyaman untuk kita semua lah. Baik. Nah, dari sekian tantangan, sekian hambatan yang ada, kendala yang ada begitu di sepanjang 2022, capaian-capaian apa saja yang sudah berhasil diraih, target-target yang sudah sesuai dengan apa yang diharapkan begitu, sebetulnya cukup banyak capaian-capaian yang kami sudah capai. Untuk masalah banjir, kami cukup banyak membangun kolam-kolam retensi. Rasanya kita sudah mungkin sekitar 90% dari target lah di tahun 2022 itu. Dan memang faktanya meskipun curah hujan cukup tinggi di beberapa titik yang biasanya mengalami banjir, memang kalau curah hujannya tinggi terjadi genangan air, tapi relatif surutnya jauh lebih cepat. Mungkin dulu ada 1-2 lokasi kalau terjadi genangan itu bisa berhari-hari, tapi mungkin saat ini sudah hitungan jam, 3-4 jam insya Allah sudah surut. Mudah-mudahan ini adalah salah satu ikhtiar kita menyelesaikan masalah banjir yang biasa terjadi. Kemudian di sektor yang lainnya tentunya cukup banyak capaian-capaian, dan apa yang kita lakukan ini kan ternyata diapresiasi oleh berbagai pihak. Jadi sampai Desember kemarin ikhtiar kita semua, program-program kita ini diapresiasi, dan kita mendapat penghargaan lebih dari 379 penghargaan, baik itu dari tingkat regional, nasional, bahkan juga internasional. Meskipun penghargaan itu kan bukan tujuan, itu mah bonus ya, tapi itu mungkin karena yang menilai itu kan pihak lain. Mudah-mudahan bahwa apa yang dilakukan pemerintah kota ini on the track lah gitu ya, sudah menuju lebih baik gitu ya, mudah-mudahan. Dan tadi capaian-capaiannya sebetulnya cukup banyak lah, sangat banyak, termasuk pandemi itu mengajarkan kepada kami pemerintah kota bukan sekedar itu jadi masalah, tapi ada hikmah di balik itu semua. Karena ternyata pada saat pandemi teman-teman pemerintah kota itu menciptakan banyak aplikasi yang intinya adalah meminimalisasi interaksi antara kami pemberi pelayanan dengan masyarakat penerima pelayanan. Jadi dan itu alhamdulillah ternyata diapresiasi banyak orang, dan itu juga memudahkan masyarakat menerima pelayanan kami, termasuk juga itu mengurangi tanda kutip lah gitu ya, karena kalau berinteraksi itu kan mungkin ada saja peluang, tapi tadi itu dengan mengurangi interaksi itu alhamdulillah itu sangat berkurang potensi seperti itu. Dan alhamdulillah ini juga
sudah terintegrasi, ya intinya tadi semakin memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bandung. Baik. Nah, tentunya dalam bekerja pemerintah Kota Bandung juga kan memerlukan dukungan dari seluruh masyarakat Kota Bandung atau mereka yang beraktivitas di Kota Bandung. Sejauh ini menurut Kang Yana sendiri, bagaimana peran masyarakat dalam mendukung program kerja Pemkot Bandung di tahun 2022? Ya, saya sebagai orang yang lahir besar di Bandung, dari awal berkeyakinan masyarakat Kota Bandung mah jiwa gotong royongnya luar biasa lah. Selama itu diajak, alhamdulillah tadi banyak capaian-capaian pemerintah Kota Bandung itu disupport oleh masyarakat, baik dari akademisinya, teman-teman media juga gitu ya, para pengusaha lewat CSR-nya. Jadi termasuk akademisi juga menyumbang pemikiran-pemikiran. Jadi memang konsep pentahelix itu di Kota Bandung berjalan dengan baik ya. Dan kuncinya semua itu tentunya komunikasi dan silaturahmi, karena tanpa komunikasi mungkin cukup banyak masalah yang akan timbul. Tapi alhamdulillah tadi karena kami punya keyakinan masyarakat Kota Bandung mah gotong royongnya luar biasa. Baik. Nah, kemudian dari apa yang sudah dicapai di 2022, kemudian juga mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang juga masih harus dilanjutkan dari 2022 ke 2023. Prioritas program apa saja yang akan dijalankan pada tahun 2023 ini, Kang? Jadi tadi kan tentunya pemerintah Kota Bandung juga terdampak lah pandemi ya, karena PAD juga kita berkurang sehingga anggaran untuk pembangunan kota juga agak terbatas. Tapi alhamdulillah tadi karena support dari berbagai pihak kita bisa menyelesaikan meskipun masih cukup banyak PR lah. Jadi insya Allah di tahun 2023 ini pemerintah Kota Bandung concern terhadap peningkatan infrastruktur. Jadi mudah-mudahan tadi masalah banjir dengan kita perbanyak lagi kolam retensi, sumur-sumur imbuhan, saluran juga kita coba perbaiki terus, termasuk kita coba mengurai kemacetan dengan menambah beberapa flyover di Kota Bandung, dan mudah-mudahan juga nanti tol di dalam kota juga kami coba bangun untuk mengurai, meskipun ini tidak menyelesaikan masalah seluruhnya. Kami juga terus upayakan peningkatan beberapa transportasi publik. Mudah-mudahan ini tadi mengurai kemacetan, mengurai banjir, dan sebenarnya masalah sampah juga jadi masalah yang besar juga bagi Kota Bandung. Betul. Tapi coba kita juga mudah-mudahan kita bisa dorong supaya masyarakat mengubah budaya buang sampahnya nggak sembarangan, kemudian menyelesaikan masalah itu di sumber. Jadi dengan pemilahan, dengan lain-lain, termasuk juga mengolah sampah ya di sumber gitu ya. Jadi memang titik ininya sih sebetulnya lebih ke infrastruktur, meskipun tetap bidang kesehatan, bidang pendidikan kami konsen, tapi constraint-nya lebih kepada peningkatan infrastruktur ya di tahun 2023 ini. Oke, baik. Kita komunikasi. Nah, ini seperti apa komunikasi yang dibangun gitu ya antara eksekutif, legislatif, dan kemudian masyarakat dalam menyukseskan program di tahun 2023 nanti, kayaknya. Kan kalau itu ada program Bandung Menjawab, itu biasanya, dan itu rutin dilakukan ya, biasanya membahas topik-topik yang saat itu sedang ramai lah, dan menghadirkan biasanya narasumbernya dinas terkait gitu ya. Itu yang tentunya dengan masyarakat. Kalau dengan Forkopimda, dengan legislatif juga kami jalin komunikasi untuk kita sama-sama apa saja masalah-masalah yang perlu kita selesaikan sesuai dengan bidangnya kita masing-masing gitu ya. Ya. Baik, saya ingin menyampaikan dulu ada interaksi nih dari pendengar PR. Ini dari sayangnya tidak menyebutkan nama ini ya, dari 0811 1350 32 sekian. Assalamualaikum Pak Wali.
mau tanya tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Pembangunan seputar danau retensi untuk penanggulangan banjir, apalagi daerah Sapan akan dibangun juga danau retensi, karena danau ini juga bukan mengatasi banjir saja, tetapi ada fungsi lainnya sebagai objek wisata yang tentunya akan berdampak pada sampah pengunjung. Ini seperti Masjid Al-Jabar. Jadi bagaimana mengatasi dampak pembangunan tersebut? Ada dua dampak. Yang pertama adalah pengunjung, sampah pengunjung, dan kemacetan nih Pak Wali. Nah ini bagaimana? Kalau sementara ini sih beberapa kolam retensi yang kita bangun memang kita tambahkan juga fungsi jadi ruang publik. Ya alhamdulillah sih itu kan aksesnya rata-rata juga tidak sulit, dan itu juga ruang publiknya tidak terlalu untuk pariwisata sekali lah gitu ya, tapi ruang publik menikmati ekosistem lingkungan gitu ya. Dan itu rata-rata juga mungkin orang yang datang ke situ cukup sadar lingkungan, sehingga potensi buang sampah sembarangannya juga relatif dari beberapa kolam retensi yang memiliki ruang publik milik Kota Bandung ini relatif nggak terjadi lah gitu ya, karena kami juga mengingatkan terus, dan kami juga siapkan tempat-tempat sampah di situ, dan ya alhamdulillah lah selama ini tidak terjadi ya di kolam-kolam retensi yang dikelola termasuk ruang publiknya gitu. Iya, oke. Kemudian juga ada Kang Sony ini menyampaikan apresiasi juga. Assalamualaikum Kang Yana, salam optimis. Alhamdulillah Kota Bandung terus bergerak ke arah positif. Amin. Kang, semoga keamanan, kenyamanan, kemajuan Kota Bandung tetap terjaga. Saya sebagai wargi Bandung mengucapkan hatur nuhun atas perhatian kepada buruh harian. Ini semoga wargi Bandung makin banyak yang menjadi pelaku usaha kecil, menengah, besar, dan semakin sejahtera untuk wargi Kota Bandung. Amin. Hatur nuhun Kang Sony. Dan ini terkait dengan tadi program yang menjadi prioritas Kang Yana di tahun 2023. Anggaran yang disiapkan kurang lebih berapa banyak nih anggaran yang sudah diagendakan atau disiapkan? Kalau itu kan mungkin kita kita bicara angka besarnya saja. Jadi APBD Kota Bandung di tahun 2023 itu jumlahnya 7,2 triliun. Nah itu yang tentunya terbagi untuk menyelesaikan semua masalah dan semua pembiayaan yang akan dilakukan di tahun 2023 gitu ya. Nah masing-masingnya tentu tadi pos-pos detailnya aja gitu ya. Oke. Baik, nah kemudian terkait dengan sisi keamanan, ini yang juga sering menjadi topik pembicaraan yang cukup hangat ini di antara pendengar PR begitu ya. Aduh Bandung kumahanya gitu ya. Rasanya kok makin banyak kejadian-kejadian yang membuat masyarakat juga agak resah begitu ya, terutama ketika memang harus beraktivitas di malam hari gitu. Kang Yana, ini koordinasi yang dilakukan oleh Pemkot Bandung dengan Polrestabes Bandung nih agar mewujudkan Kota Bandung yang aman bagi masyarakat dan tidak aman bagi pelaku kriminalitas. Seperti apa koordinasinya sejauh ini? Jadi kalau koordinasi tentu terus kami lakukan, termasuk di tataran teman-teman teknis lah gitu ya. Tapi saya ingin bicara tentunya di ranahnya kami. Kami coba terus meningkatkan caang baranang ya, sehingga Kota Bandung ini tentunya kita terus saat ini lampu-lampu di jalan itu kami coba rubah sekarang dari yang merkuri itu menjadi dengan lampu LED yang lebih hemat daya listriknya, tapi daya terangnya juga jauh lebih terang, dan ini relatif sudah hampir merata di beberapa titik Kota Bandung. Kemudian juga kami minta baik itu Satpol melakukan patroli di titik-titik keramaian. Kemudian di sub juga kami minta untuk terus berpatroli. Tapi yang paling penting adalah partisipasi warga. Jadi saya minta ke teman-teman kewilayahan, ke Pak Camat, Bu Camat, Pak Lurah, Bu Lurah, itu ngajak sekarang warga Bandung untuk kembali siskamling gitu ya. Jadi mari kita jaga lingkungan kita masing-masing lah gitu ya, karena ya tadi dengan segala keterbatasan, karena kan mungkin aja kucing-kucingan juga gitu ya. Betul. Karena kan dengan luas ya, gitu ya, dengan luas wilayah gitu ya. Tapi
tadi di sisi kami, tadi kami coba penerangan kita tingkatkan, kemudian kami tambah terus sekarang titik-titik CCTV sehingga pemantauan juga kami bisa lakukan baik di ATCS maupun di Bandung Common Center, dan itu CCTV terus kami tambah saat ini juga lebih dari 600 titik CCTV yang terkoneksi, kami terus coba tambah. Tapi kuncinya tadi partisipasi warga juga. Mari kita galakan kembali siskamling lah gitu ya, ngeronda deui lah gitu ya. Ini sudah lama hilang ya. Ya budaya ini ya. Mudah-mudahan tadi yuk kita jaga sama-sama lah kota kita tercinta ini. Baik. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang optimisme di tahun 2023 terutama dari sisi perekonomian, karena kan mungkin di tengah-tengah masyarakat sekarang yang sudah beredar adalah 2023 bakal agak berat, resesi, agak suram, resesi dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana nih Kak Yana menanggapi hal ini? Jadi kalau saya lihat masih ada optimisme ya, karena memang pada saat pandemi ataupun saat krisis saya lihat memang teman-teman UMKM ini yang paling tahan banting gitu ya. Okay. Nah, oleh karena itu di tahun 2022 dan insya Allah di tahun 2023 ini juga kami dorong terus teman-teman UMKM ini supaya mereka terus berinovasi, berkreasi, menciptakan apapun. Pemerintah kota itu hadir, misalkan di yang bidang kuliner aja misalkan, itu kita kasih sertifikasi halalnya gratis. Kita kasih packagingnya itu gratis, kemudian nutrition fact naonnya uji mutunya ya, itu juga kita gratis, PIRT izin itunya juga gratis. Nah, bahkan untuk UMKM yang fashion maupun tadi kuliner, kita alhamdulillah disupport oleh para pengusaha mall. Itu kita diberi tempat gratis, biasanya setahun 2 kali. Itu di atriumnya, bazar gitu ya? Ya, pasar kreatif nama kita mah gitu ya. Nah, itu selama 10 hari misalkan di mall tertentu itu yang sudah kita kurasi, mereka pameran di situ 10 hari. Nanti di tempat yang lain kita kurasi yang beda lagi. Nah, itu tuh ternyata omsetnya luar biasa gitu ya. Dan tadi teman-teman itu ternyata nggak berhenti berinovasi gitu ya, dan mudah-mudahan ini jadi motivasi juga buat teman-teman yang lain, UMKM lain, karena tadi kami fasilitasi, malah kami suka juga buat bisnis matching gitu ya. Misalkan kita kumpulin 10 pengusaha, biasanya kita kuliner ya, yang udah packagingnya bagus, yang udah kita kurasi, itu di satu tempat, nanti kita Zoom dengan buyers, pembeli dari luar negeri. Tapi itu biasanya kita hubungi lewat KBRI itu departemen store. Jadi pembeli langsung, Pak. Nah, nanti di Zoom misalnya ini. Nah, dia tiba-tiba tertarik ke satu komoditas gitu ya. Nanti dia berinteraksi. Nah, itu alhamdulillah beberapa kali terjadi kesepakatan. Itu berapa kontainer bisa dikirim. Iya, dan itu alhamdulillah ya. Begitu deal di situ aja, itu dia udah kasih uang muka gitu ya. Kemudian begitu udah shipping, itu biasanya dilunasi. Berarti Tanjung Priok tuh udah lunas lah gitu ya, karena kami sebagai penjamin. Jadi alhamdulillah teman-teman itu kan biaya produksinya jadi enteng, nggak usah ngutang, nggak usah cari kredit gitu ya. Karena sudah lunas bahkan sebelum barangnya nyampe ke gitu ya, karena kami menjamin lah bahwa barang itu pasti baik sesuai ini dan terkirim gitu ya. Alhamdulillah seperti itu. Jadi kami sih tetap punya optimisme ya gitu, karena apalagi orang Bandung mah kreatif lah gitu ya. Dan tadi pemerintah hadir, semua serba gratis lah. Jadi packaging misalkan itu baiknya nanti packagingnya begini gini kita bikinin desainnya gitu-gitulah. Kayak gitulah kurang lebih, kita kurasi terus supaya dia bisa naik kelas lah. Betul. Siap. Ini ada Kang Muhammad Berla nih. Punten ka Pak Wali Kota atau sababaraha dinten cai teu ngocor. Abdi salaku warga Kota Bandung nyuhunkeun solusina, hatur nuhun di Gang Marjaban RT 02 RW 04 Kelurahan Sukabungah Kecamatan Sukajadi gitu ya. @PDAM Kota Bandung agar diselesaikan gitu ya, karena jadi ini ke Perumda Tirtawening Perumda Tirtawening gitu ya. Tapi memang
ya kadang-kadang kan sumber air baku itu tergantung cuaca juga ya. Betul. Kalau lagi musim hujan mungkin agak ini, tapi kalau mulai agak kurang, nah ini mungkin PR juga buat Perumda Tirtawening supaya sumber air baku itu bisa dijaga stabil lah gitu ya. Karena kan kebutuhan warga mah nggak bisa naik turun. Betul. Tetap aja gitu ya. Ini PR lah buat kita semua, termasuk Perumda Tirtawening. Jadi mohon maaf kalau ternyata masih ada kurang baik pelayanannya, kami mohon maaf. Insya Allah ini jadi perbaikan buat kami dan Perumda Tirtawening. Oke, baik, peran kewilayahan baik dari kecamatan, kelurahan dalam mendukung program Pemkot Bandung nih, seperti apa yang kalian rasakan peran dari kewilayahan baik di kecamatan ataupun di level kelurahan? Saya pikir karena kita sejak beberapa waktu yang lalu mulai desentralisasi, jadi cukup banyak peran-peran pemerintah Kota Bandung itu dilakukan di kewilayahan. Jadi pelayanan-pelayanan itu juga sudah bisa diselesaikan di tingkat kelurahan, tingkat kecamatan. Nah ini kita coba dorong terus supaya masyarakat itu semakin dekat, semakin mudah ya, nggak usah harus datang ke balai kota, nggak usah harus ini, cukup di kewilayahan masing-masing. Kita dorong misalkan pelayanan kependudukan ya gitu ya, itu kan mudah-mudahan itu bisa selesai di sana gitu ya. Jadi tidak harus sampai ke tingkat kota lah tingkat gitu kota, ya. gitu ya. Ini ada Mula W. Wangsa Putra. Saya cukup sering keluar negeri. Kota Bandung kalau menurut saya nggak kalah indah. Akan lebih indah bila warung-warung di trotoar lebih tertib. Saya seumur-umur di Bandung dan saya sangat cinta Kota Bandung. Nah ini terkait dengan warung-warung, mungkin ada yang bisa disampaikan juga nih, Kak Yana. Jadi tadi karena kan memang Bandung cukup terkenal dengan kulinernya dan kami anggap juga memang itu salah satu daya tarik Kota Bandung ya, karena makanan kuliner Kota Bandung mah yang ada rasanya enak dan enak banget. Betul. Gitu ya. Dan makanya kami coba saat ini bekerja sama dengan beberapa perusahaan itu melakukan penataan. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti di Jalan Sumatera, kan kami juga kemarin sudah juga menata PKL kuliner di Taman Malabar, dan itu kita dorong menjadi kuliner yang aman, halal dan sehat. Jadi bukan berarti kita menuju kota halal ya gitu, tapi kita satu tempat tematik bahwa di situ makanannya semua dijamin halal gitu. Barangkali saja itu bisa jadi daya tarik pariwisata juga gitu ya, karena mungkin saja ada wisatawan itu yang ingin cari objek seperti itu gitu ya. Itu kan kita tata kerjasama dengan ini, termasuk kita coba tata pedagang kuliner di Cikapundung kan, kiosnya jadi lebih seragam, ukurannya juga lebih baik sehingga hak pejalan kakinya juga tetap terjaga gitu ya. Nah mudah-mudahan karena kan kita keterbatasan lah ya, tapi alhamdulillah tadi peta helix kita termasuk dengan para pengusaha ini kan terjalin baik komunikasinya, jadi mereka cukup senang. Dan alhamdulillah nanti ada beberapa titik-titik lagi penataan yang kami lakukan kerjasama, tapi intinya tadi para pedagang mah terus mereka harus berinovasi lagi, rasanya tetap harus enak, dan kalau bisa variasi makanannya semakin kaya gitu ya. Ya. Baik, kemudian ini ada opini dari 0896538953 sekian. Ini lebih ke masukan begitu ya. Punten Pak Wali, barangkali Kota Bandung perlu ada program bersama Bandung begitu ya, tata ruang, transportasi publik, pariwisata dan sebagainya. Pemkab se-Bandung Raya, berarti kerjasama aglomerasi sejauh ini. Apakah memang itu juga sudah dirintis sebetulnya atau sudah bahkan berjalan? Jadi alhamdulillah di tahun lalu Pak Gubernur berinisiatif membuat namanya cekungan Bandung Raya. Nah, cekungan Bandung Raya ini Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Cimahi dan Sumedang. Nah, ini menyelesaikan memang masalah banjir, masalah macet, sehingga transportasi publik ke depan itu terintegrasi.
Kan misalkan sekarang punten kereta cepat itu nanti berhentinya di Kabupaten Bandung di Tegaluar. Kalau nggak ada akses masuk Kota Bandung dari Jakarta ke Bandungnya, iya ke Kabupaten ke Tegaluarnya 45 menit. Tapi di Tegaluar masuk Kota Bandung kan bisa 2 jam lagi gitu ya. Nah, kalau itu tidak dikembangkan infrastruktur transportasi publik bersama-sama, karena kan kalau izin kita nggak mungkin intervensi ke negara tetangga, daerah tetangga gitu ya. Nah itu kan harus dikoordinir oleh pemerintah provinsi dan Pak Gubernur sudah menginisiasi tadi kerjasama cekungan Bandung Raya gitu ya. Itu banyak hal, masalah sampah bareng-bareng gitu ya diselesaikan, transportasi macet, banjir gitu. Dan ini mudah-mudahan bisa berjalan baik ya, karena tadi kan banjir Bandung kadang-kadang punten gitu ya, itu kan karena di hulunya ada di daerah tetangga lain gitu ya. Kadang-kadang suka ada kohena oke gitu ya, kotoran hewan gitu ya, masuknya kan tetap ke kita gitu. Kalau sedimentasinya besar ini nyalahin lagi kita, padahal kan mungkin itu sumbernya dari hulu gitu. Tapi ini bukan soal salah menyalahkan, tapi ini memang harus dikoordinasikan, dan kita kan nggak bisa, itu harus di level yang lebih tinggi, dan alhamdulillah inisiasi ini sudah dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat, Pak Gubernur gitu. Baik, Kang Yana, kalau dari sekian banyak prioritas program prioritas di 2023 sebagai refresh untuk pendengar PR yang paling dekat yang akan segera dieksekusi barangkali yang perlu disampaikan untuk pendengar PR. Kalau kita sih tetap saat ini PJU PJL lah gitu ya, penerangan, karena saya tetap pengen Bandung Caang Baranang lah gitu ya. Itu juga salah satu estetika kota lah gitu ya, kalau terang benderang mah. Kemudian saya juga minta ke Kepala Dinas PU kalau bisa sekarang nggak boleh ada lagi jalan yang bolong. Nah, terus coba beberapa trotoar itu semakin ditingkatkan supaya inklusif, bisa ramah untuk disabilitas. Selain itu mudah-mudahan sih di tahun ini flyover Ciroyom, flyover Nurtanio, Jalan Garuda itu juga bisa terkejar, termasuk juga tadi mudah-mudahan tol dalam kota juga terkejar. Kemudian mudah-mudahan akses tol keluar di kilometer 151 itu bisa dibuka sehingga beban gerbang tol Buah Batu, Muhammad Toha, Kopo bisa terurai, warga Bandung wilayah timur tuh bisa keluar masuk tol itu di kilometer 151. Itu juga mudah-mudahan mengurai yang katanya titik macet di Samsat Kiara Condong gitu ya, karena tadi terurai, orang mau keluar itu atau truk-truk logistik bisa keluarnya lewat kilometer 151. Oke, baik. Terakhir barangkali Kang Yana, di kesempatan kita untuk sore hari ini, apa yang ingin dipesankan, disampaikan kepada warga masyarakat Kota Bandung khususnya dengan kalau dikaitkan dengan rencana atau target-target di program prioritas 2023, silakan. Ya kembali lah gitu ya, bahwa pemerintah kota mah nggak bisa menyelesaikan masalah sendiri gitu ya. Jadi tadi kita udah ada angka makronya untuk pembangunan ini, tapi kan itu juga mungkin berupa stimulus ya. Mudah-mudahan dengan stimulan anggaran sebesar ini dampak pembangunannya bisa jauh lebih besar, karena tadi ada partisipasi gotong royong dari warga masyarakat juga, termasuk warganya juga jaga. Kan saat ini sering banjir gitu ya. Pada saat banjir ada genangan, kita coba lihat ternyata si salurannya tersumbat, punten ada bed cover, ada sofa gitu ya, kursi yang berpanjang teh ya, terus ada spring bed gitu ya. Itu fakta. Kalau yang plastik-plastik udah biasa ya, ban gitu mah. Jadi ya perilaku juga gitu, yuk kita sama-sama gitu. Mudah-mudahan kan kita ada contoh nih, misalkan kemarin di Masjid Al Jabar juga gitu ya, ternyata kolamnya dipakai ngojai gitu ya, terus sampah juga di kolam-kolamnya kan itu juga ya. Makanya sekali lagi, pemerintah kota tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri, butuh partisipasi warga masyarakat, termasuk kebersihan, keamanan, kenyamanan, semua kuncinya
partisipasi warga masyarakat juga. Dan saya tetap punya keyakinan sebagai orang yang lahir besar di Bandung, warga kota Bandung mah sangat luar biasa sifat gotong royongnya, dan insya Allah pemerintah kota akan mengajak semua warga untuk mencintai dan membangun kota Bandungnya dari yang sudah baik saat ini semakin baik ke depan, tidak saja untuk kita, tentu untuk anak cucu kita. Ya. Baik, Kang Yana, hatur nuhun pisan Sami-sami. sudah hadir di PRFM. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa Insya Allah berbincang kembali untuk sama-sama melihat sudah berkembang sejauh mana progresnya. program. Nah, itu kan seru kalau disampaikan terus kepada pendengar, begitu, sehingga warga Kota Bandung juga tahu bagaimana progres dari pembangunan yang dijalankan begitu di tahun 2023. Insya Allah. Baik, hatur nuhun sekali lagi, sehat selalu. Amin. Harus sehat selalu ya. Bismillah. Ya. Kita semua harus sehat. Baik, hatur nuhun. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.